wabarakatuh. Selamat malam Sabtu, bukan malam Minggu. Karena memang sengaja kalau malam Minggu itu buat sahabat kesepian terlalu menyakitkan. Jadi kita buat sahabat kesepian ini di malam Sabtu. Yang mempersiapkan pahitnya malam Minggu. Oke, buat teman-teman, ini percobaan live streaming kita pertama. Jadi nanti episode dananya nanti akan diumumkan di media sosial kita. Saat ini saya ditemani sahabat kesepian. Salah satu mereka ini lagi senpoy. Oke, ya kita perkenalan, namanya Rizik dan namanya Rizky, kembar tapi beda. Oke, buat Kak Rizik dan Kak Rizky, gimana nih rencana malam minggunya besok? Siapa dulu yang mau jawab? Rizky dulu. Rizky, malam minggunya besok rencananya gimana? Nugas. Ya, begitulah kalau lagi sepi. Tidak ada lagi selain itu. Gitu. Jadi setiap malam minggu nugas. Iya. Nggak pernah kepikiran untuk main jalan, makan malam. No. Ya, ada hari alasannya kenapa? Alasannya karena memang fokus kuliah atau memang nggak ada yang diajak buat makan atau malam minggu? Itu sih. Gitu ya. Oke, buat teman kita, Kak Rizik, malam minggunya gimana besok? Sama kayak Bapak. Kalau ada teman nongkrong, kalau nggak ada di rumah. Oh gitu. Jadi Di rumah aja. malam minggunya itu sama teman-teman, Iya. bukan sama doi. Nggak ada. Oh nggak ada. Apa itu doi? Doi, Kenal doi. doi itu sesuatu yang didoakan. Ya, itu kenal. Ya. Betul. Doi itu sesuatu yang didoakan. Doanya ada, wujudnya nggak ada. Oh gitu. Belum terwujud. Belum terwujud. Ini nomor mana? Oke, teman-teman boleh komentar, nanti ada moderator saya yang membuat yang menjawab komentar. Di mana? Asik, Halimah penonton pertama nih yang pakai baju merah kelihatan kurus ya, wak karena gitu. Iim. Lima sih. Im. Deng, asal kuliah Deng. Bentar ya Im ya. Im kalau mau curhat-curhatan Im. Boleh Im di sini Im. Nanti kita jawab. Mana? Ente komen lah bos. Ente komen lah di link. Hah? Encan diasupun gua mah. Ente komen lah. Oke. Ente kan dia mah beda link. Oke, sambil nunggu, pindah dulu cek nyewa tadi jangan masuk. Ya anduk. Lukas, nihao, artinya apa bos? Nihao. Sawadika. Lain nih, bahasa Mandarin. Apa sih? Halo Lukas. Lukas mau cerita. Lain, namun nihau di bahasa nihau mah. Waduh, Cina di Mana kan belajar bahasa kayak goblok. Bentar ya, saya lagi prepare dulu. Komen dong. Oke, sudah 2 orang yang nonton. Gak tahu mau cerita apa. Kita dengarkan dulu cerita ini. Jadi kenapa dia masuk ke apa ini namanya apa sih? Obrolan sahabat kesepian ya. Jadi dia tuh dekat dengan salah satu cewek, sering kontekannya jalan, maksudnya kontekannya tuh berjalan dengan baik,
pas respon. Tapi tiba-tiba dia dapat kabar dia nikah gitu. Dia nikah dengan orang lain dan dia taunya di grup teman-temannya gitu loh. Dia nggak tahu bahwa dia nikah saat itu. Kemudian ya mau tidak mau dia langsung galau berkelanjutan tingkat tinggi lah pokoknya gitu. Tunangan apa? Oh tunangan bukan akan nikah. Bukan. Jadi masih ada kesempatan. Jauh sih. Jauh sih. Gitu ya. Ya karena memang ceritain tadi Ji. Ente tuh sama si cewek itu tuh berhubungan atau tidak sih Ji? Tidak, cuma dulu pernah deket sampai saat ini masih kontekan. Cuma ente terlalu husnujon gitu ya. terlalu snujon, terlalu percaya diri. Oh gitu. Ya, kita cari moderator dulu. Kita dulu. Mana sih komentarnya? Kok masih? Nah, kita jadikan ini. Tambahkan moderator. Oke. Aduh, sedih banget kayaknya ya. Makanya setelah dapat kabar itu, Rijik ini punya sahabat yang memang sad boy dari lahir gitu, sad boy dari lahir. Jadi langsung ngajak jalan-jalan untuk menenangkan hatinya gitu teman-teman ya. Cek ini dulu, cerita lagi cerita lagi dong. Tunggu cerita baju merah. Ya banyak yang nunggu cerita sahabat kesepian. Gitu. Buat teman-teman yang mau curhat tentang kegalauannya, tentang kesepiannya, di sini bukan hanya jomblo ya, sahabat kesepian, temen yang sudah punya pacar atau mungkin dan lain sebagainya tapi tak pernah jalan, Nah, iya. tak pernah ketemuan atau lost contact, LDR dan lain sebagainya, bisa curhat-curhat di sini. Mau nanya nih boleh silakan. Mau nanya ke siapa nih? Mau nanya ke Apep, Wijik atau ke Cek Rizky? Oh iya, kamu udah beli. Jawabannya mana? Jawabannya ya Jawabannya Kas, cerita apa? Oh, lagi ngetik kayaknya. Ya, sambil nunggu lagi ngetik. Suaranya kedengeran, suara nyanyi, suara lagu. Oke, oh berarti nanti pas live tuh kita harus nayangin ini juga ya Tati ya, biar ini ya, biar Panjang. wah panjang nih. Ya oke, kita bacain dulu ya. Siapa aja deh kalau kita udah deket banget sama cewek nih ya, Wah. udah klop banget kayaknya gitu, tapi tiba-tiba ceweknya langsung cuek gitu kira-kira kenapa ya? Nah, ini pengalamannya cocok banget sama Rijik nih. Cocok banget nih. Jik, ente sama cewek itu udah klop banget sih? Pernah. Gitu. Coba ceritain gitu. Ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, Menghargai. Kedua, gabung. Oh gitu. Itu klopnya, deketnya. Nah, kalau tiba-tiba dia cuek, itu gimana? Nah, dia sedang dekat yang lain. Gitu ya. Bisa kemungkinan gini ya. Jadi pas kita dekat sama dia juga dekat sama orang lain. Oh. Jadi Kemudian ketika orang lain yang satunya tidak membalas, dia ngebalas chat kita. Oh, atau mungkin gini. Ente deket nih sama cewek nih, kalian deket sama cewek. Ente hanya bisa ngechat, chat tuh klop banget ya. Jangan lupa makan, ya bercanda dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain cewek itu diajak makan sama cowok lain gitu ya. Artinya dia bergerak lebih aktif, dia bergerak lebih cepat dibandingkan dengan ente yang hanya sebatas Ya ucapan-ucapan gombal-gombal gitu ya, ucapan-ucapan buaya gitu ya. bisa. Gitu. Atau gini,
Lukas, kalau Apep boleh jawab gini ya. Kalau Apep boleh jawab, sebenarnya kelihatannya kayak jalan deket sama siapa ya, jadi gini, ada rasa jenuh sebenarnya, ada rasa jenuh ketika cewek juga menunggu dan lain sebagainya. Ini kok cowok nggak peka-peka ya, ini kok cowok nggak nembak-nembak ya, benar. kayak gitu. Ini apa sih? Atau mungkin si cewek itu pernah ngelihat kamu jalan dengan cewek lain yang dia nggak tahu, padahal kamu jalan sama sahabat atau nggak lain sebagainya, kemudian dia cemburu, itu juga bisa jadi. Ya, kalau husnujonnya dia memang lagi nunggu kamu gitu loh, untuk datang. Jadi kalau dia cuek, kamunya juga ikutan cuek, ya lama-lama akan terpisah gitu, akan beda jalan gitu. Jadi lebih baik kitanya yang mengalah untuk ya udah deketin lagi gitu, terserah, cari bahan perbincangan lah kayak gitu. Ini ya, Gitu ya. Jadi bukan berarti ini juga. gini ya, jadi punya satu pengalaman. Oke. Jadi bisa dibilang lokasi pastian dia yang memulai. Saya pernah deket tuh. Karena pergerakan lambat, terlalu sering chattingan, jarang ngajak jalan. Dia udah ngasih kode asli, ini mah di sosial media udah ngasih kode dengan tagarnya itu nama panggilan kita. Naruto. Jauh dari. Nah, saya itu lagi nunggu momen karena gitu. Jadi ini mah sebelum melanjutkan, jadi jadi laki-laki itu jangan Terlalu lambat, jangan terlalu cepat. jangan terlalu lambat, terlalu cepat. Jadi gini kan, kadang ketika kita berkomunikasi dengan lawan jenis ya, misalkan cowok dengan cewek dengan cowok dan lain sebagainya, tidak semua arahnya ke pacaran. Kadang kita dekat dengan seseorang itu ya hanya bisa bersahabat, hanya adik kakak dan lain sebagainya, anggapnya dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kita juga sebenarnya harus hati-hati dengan zona teman, friend zone gitu. Jadi tadi kata Rizik, kita jangan terlalu cepat kepedean, kita juga jangan terlalu lambat. Kita pastikan dulu perasaan dia, pastikan juga perasaan kita dan lain sebagainya. Maybe ada sesuatu hal yang membuat dia nggak nyaman sehingga dia cuek dengan kita. Kalaupun memang posisinya seperti itu, dia pengen menghindar dari kita, it's okay. Yang penting silaturahmi, komunikasi tetap jalan. Jangan sampai lu berusaha dekat sama A, apapun yang A minta dilakuin, lu begadang buat nemenin si A ngobrol, begadang chatan, menyisihkan waktu buat jalan, menyisihkan uang buat makan dan lain sebagainya. Tetapi setelah lu nggak ada hubungan apapun, atau dia hubungan dengan orang lain, udah dah selesai. Enggak seperti itu. Kita tetap harus komunikasi yang baik kayak gitu, karena maybe dia juga tersandung dan kembali lagi ke pelukan kita juga. Benar. Itu husnujonnya. Tapi sakit sih. resiko Ya. Itu resiko. Ini ada yang nanya lagi ya. Oh, ini. dan nasihat. Udah nyoba kasih kepastian, malah ditolak ya. Nah tadi ketika udah ditolak udah nggak apa-apa, tapi bukan berarti kalau kamu udah komunikasinya udah sampai di situ aja ya. Tetap berjalan dan pastikan nyatakan ke dia bahwa oke, nggak apa-apa ditolak, tetapi kita tetap komunikasi ya, kita tetap berteman ya, seperti itu gitu. Jangan sampai dia juga, si cewek itu juga kadang merasa
takut baper, takut ini. Nah, kita harus meyakinkan itu, harus meyakinkan bahwa kita bisa berhubungan baik tanpa status pun kita akan tetap memperhatikan dia. Kak, saya mau minta nasihat. Waduh, nasihatnya ini mau dilirik itu komen orang oke, siap. Dora Gaming ini sedih. Dora Gaming silakan mau ini mau cerita silakan chat di komentar. Lukas lagi tuh. Lukas nggak bisa komunikasi lagi dia Dora udah bilang Gaming, masing-masing acong. aja karena mungkin dia risih. Oke, nah kalau memang dia seperti itu udah cukupkan. Kita tunggu momennya, biarkan kita biarkan Allah yang mempertemukan itu semua. Kayak gitu. Ada waktunya, tenang. Kamu memperbaiki diri, dia memperbaiki diri. Biar nanti dipersatukan setelah kalian baik-baik semuanya. Seperti kisah ini nih. Gimana? Yang ditinggal itu. Cerita. Gimana? Jadi si Rizik Yang di rumahnya si Rizik. Tadinya yang sama sekarang itu kan berpisah jauh. Saya juga tahu ceritanya. Nah, tapi entah ada apa-apa tiba-tiba ada kabar seperti itu. Nah, jadi intinya kita tidak tahu kapan dan di mana dan siapa yang akan menjadi kita ke depannya. Siapa tahu yang berpisah dengan kita akan bersatu lagi suatu saat nanti. Jauh kau meren. Hah? Jauh kau meren. Ya kau usah. Habis sekolah. Jadi Rizik itu berusaha memperbaiki diri untuk dia memperbaiki diri untuk orang lain. Kergawe lagi kerja. Serius, si Rizik niat serius. Lagi kerja. Tapi Allah berkehendak lain sih. Lagi kerja, capek, lagi istirahat. Itu istirahat ketiga, sholat asar. Melihat grup rame-rame ada apa, ngetek saya, ngetek Rizik. Pas dibuka, aduh luar biasa. Sabar ya. Sabar. Oke, ada tambahan lagi. Saya sedang suka sama perempuan, Kak. Nah, perempuan yang saya suka juga sepertinya suka sama saya, Kak. Aduh, kita ulangi. Saya sedang suka sama perempuan, Kak. Nah, perempuan yang saya suka juga sepertinya suka sama saya, Kak. Karena saya belum mengungkapkan rasa suka saya ke dia, Kak. Tapi di sisi lain, saya takut dia cuma nganggap temen, Kak. Nah, Ayah hadis dah ya. Saya ngalamin. jadi buat teman-teman, teman-teman yang punya teman yang lagi galau, jomblo, yang lagi berharap bertepuk sebelah tangan, LDR, bagi-bagi linknya. Kita saling support, kita saling Ngobrol santai aja. Jik, cina mana pisan cina Jik. Coba Rizik dulu deh. Tadi kumaha? Tadi gini, dia takutnya dia cuma menganggap teman gitu, mau nembak kayak gitu. Emang gitu eta bener Nah, bener teh. Mulai jangan terlalu percaya, jangan terlalu pede, terus jangan terlalu merendah diri. Jadi pede tapi ulah pede teuing. Merendah diri juga Jangan merendah teuing. Jadi gini ya, kalau apa sih? Kalau lu suka sama dia, kemudian memang feel-nya sudah ada, feelingnya udah ngomong aja. Atau gini, kalau memang kamu sudah tahu kode-kode itu mengarah ke jawaban bahwa dia suka sama kamu, ya udah ajak aja. Jawaban ditolak atau hanya sebatas teman dan lain sebagainya, ya itu resiko.
Kita nggak bakal tahu jawabannya kalau kita nggak menanyakan itu. Ketimbang kita berharap ke makhluk tadi ya, atau ya tadi biar pasti. Maksudnya ketika lu ditolak, ya udah lu cari lagi kan bisa lagi. Ketimbang lu mau nyari lagi karena merasa tidak enak, lu malah tergurung di satu cewek gitu. Hadisnya Gini, gimana tuh? kalau nggak salah ya, saya lupa ya. Jadi jika kau mencintai seseorang, katakanlah kepadanya. Mau kita terima atau tidak itu urusan nanti. Kita sudah mengungkapkan, kita sudah memberitahukan kepada si A atau doi, emosi teh. atau ke doi. Nah, urusan atau tidaknya itu urusan Allah. Kalau memang kita suka karena Allah, karena dari hati, kalau karena dari hati, pasti Allah akan jamin. Mungkin not today, not tomorrow, atau not to the next month. Apa artinya kak? Oke, kita lanjut lagi ya. Itu ya Kak Faisal Akbar ya. Jadi pastikan dulu untuk masalah jawabannya itu nanti lah. Nanti masuk kita minggu depan ketemu lagi. Kak, gimana sih caranya menghadapi wanita yang labil? Waduh, labil. Kadang sikapnya seperti memberi harapan, namun kadang juga dia tuh cepet cuek banget. Oke. Sebelumnya saya mau recommended lagu galau dong, boleh Kak? Langsung komen aja ya, mau lagu apa galaunya. Oke, gimana sih caranya menghadapi wanita labil? Gini teman-teman, kodratnya wanita itu ingin diperhatikan gitu. Sifat dasarnya itu memang pengen diperhatikan. Ya, memang seperti itu kodratnya. Ya gitu. Jadi sok aja masih gitu. Nah, kalau misalkan labilnya kenapa tadi? Kadang masih harapan, kadang cuek. Nah, pastikan sekali lagi Pak ya, jawabannya pastikan. Jangan sampai kamu menggantung. Jangan sampai kalian merasa saya dekat, chattingan, saya punya pacar, tapi ngaku-ngaku belum tentu dia suka sama kamu. Maksudnya Karena yang gitu. butuh kepastian bukan cewek doang, bos. Kalau dia merasa enggak, kita temenan aja dulu, ini udah tinggalin. Itu maksudnya. Lu coba tinggalin deh. Gitu. Maksudnya gini. Lu jangan sampai tersiksa dengan downtrend tadi ya, tersiksa dengan hal-hal seperti itu. Jadi kalau lu mau jalan menikmati hidup lu bareng jalan sama sahabat-sahabat tuh yang cewek atau sahabat-sahabat tuh yang cowok, maksudnya ya, lawan jenis lah. Ya itu jadi bebas gitu buat teman-teman. Ketimbang teman-teman merasa tidak enak, ketimbang teman-teman merasa takut ada yang marah, ya udah kayak gitu. Oke, lanjut ya, gitu ya teman-teman ya. Buat Sekit People, mau nanya dong, emang cewek butuh kepastian ya? Dikirain saya kalau action kita paling gacor, tapi kok disangka penasaran doang. Gimana? Mau nanya dong, emang cewek butuh kepastian? Ya, jelas ya. Dikirain saya kalau action kita udah paling gacor, tapi kok disangka penasaran doang. Nah, ya, jadi ya ini Kaduta ya, Kaduta. Jadi memang cewek butuh kepastian, bukan cewek aja, cowok juga butuh kepastian. Kalau saya yakin cowok juga butuh kepastian, benar nggak sih? Benar. Cek ya. Karena ketika kita dekat sama cewek, misalnya nih cowok-cowok ini dekat sama cewek, kemudian cewek itu jalan sama cowok, kita akan penasaran itu cowoknya bukan sih, itu siapanya sih, oh itu deket nggak sih, dia hubungan nggak sih, gitu kan, tanda tanya kayak gitu. Sama cewek juga butuh kepastian, artinya tadi lu lebih baik kehilangan, maksudnya ketimbang lu menggantung. Lu hanya sebatas dekat tanpa sadar lu masuk zona friend atau friend zone gitu. Gimana
dimana ketika lu mau lanjut udah terlalu nyaman sebagai teman, ketika tidak lanjut pun ya merasa kehilangan. Nah itu yang paling sakit. Mending kehilangan di awal ketimbang nanti ketika udah sayang-sayangnya kita baru merasa kehilangan. Benar. Kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang punya perasaan ke cewek, jangan malu untuk ungkapin masalah ditolak atau enggaknya urusan nanti. Yang penting kita udah jujur ungkapin perasaan kita. Cuma pastikan dulu. Maksudnya jangan sampai kalian cuma sebatas dekat sama cewek langsung tembak, dekat sama cewek langsung tembak. Jangan kayak gitu. Eta Kalau mah cepat buaya, eta mah Betul. Rizky. Eta mah Rizky. Aslina itu kegeeran gitu. ada Nanti- dokter beli paku. Sini dah saksina. Dan sini dan saksi dan sini dayan. Nah ini salah satu contoh nih ya, salah satu contoh nih. Tak. Jadi istri saya tuh pernah disukai sama ini. Gini Gitu. gini ya. Gimana, Jadi gimana ceritanya tuh Nida kan pesantren terus pindah ke Alia. Nah dia ikut Marawis, kebetulan kita berdua itu ikutan Marawis. Meni detail. Jadi Nida masuk ikut Marawis, dia itu sebagai vokalis Nid. Baru sehari 2 hari cerita dong. Jik, kurang resep ya kasih Nida. Saya suka kasih Nida. Nah, kirain teh saya mau PDKT dulu, ternyata dia malamnya langsung ngechat si Nida. Malamnya si Nid. Malamnya. Malam. Iya, baik di manggung. Oh, pulang dari manggung malam ada dokter beli paku ngechat si Nida. Berarti salahnya. Pasti bener lah ceritanya. Rizky langsung ngechat terlalu pede. Ada dokter beli paku. Mau nggak kamu jadi pacar aku? Dan jawabannya apa? Nunggu 3 tahun dulu. 3 tahun sama orang lain. Nunggu 3 tahun besoknya dia jalan sama yang lain. Itu maksudnya cewek tuh kadang nggak bisa nolak langsung loh. Ya tadi seperti yang istri saya bilang. Tapi kita baik-baik saja. Nunggu 3 tahun. Nah maksudnya nunggu 3 tahun di sini sebenarnya dia nolak secara halus. Jadi jangan terlalu berharap juga teman-teman ya, jangan terlalu berharap juga. Jadi jangan terjerumus oleh satu hal yang belum pasti. Lebih baik kamu memastikan itu semua dan kehilangan atau mendapatkannya itu lebih baik ketimbang tadi kita terjebak dalam lubang yang aneh. Oke, saya suka dia tapi nggak mau itu teuing geuning tapi tinggal kenai. Ya gini, jadi udah merasa ya jadi merasa selalu ditinggal ya. Ini teman-teman, memang trauma itu saya pernah trauma tentang cinta sama. Saya juga pernah trauma nggak mau pacaran lagi, nggak mau deket sama cewek lagi, nothing lah, bodo amat kayak gitu. Cuma kita manusia loh, kita butuh orang yang memperhatikan kita butuh orang yang mendengarkan cerita kita. Benar, kadang kita butuh hal itu. Jadi kalau kamu takut kehilangan, kalau kamu takut ditinggalkan, ya udah jauhi dia. Maksudnya lu fokus perbaiki diri, cuma jangan salahkan ketika dia jadi milik orang lain. Nah, fokus karir itu Ya kayak Wiji kan dia kerja fokus mau menyeriuskan ya, mau serius. Fokus deui kita mah. tiba-tiba ya dia tunangan sama orang si lain. Nida gitu mah, iya tah. Puntennya. Jadi ya udah gitu maksudnya. Sugana ada kita apa sih? Jangan Itu apa tadi yang deket? Nyawa orang gitu. Atuh, Kergawe asli. manehna doang di baturan eta. Enggak kan ayah
di IG. Itu ya. Hanan jawabannya Iya iya. apa hukumnya saling suka tapi kita beda agama? Berat nih, berat. Jadi si Faisal teh arek curhat eta. Hukumnya saling suka tapi kita beda agama. Ini laguna si Afgan. Salahkah aku jatuh cinta? Oke. Bu ieu Gini, Marcel. gini. Suka itu hak, ya hak semua orang. Kamu mau suka A, B, C, D itu hak. Cuma tadi kita diberi akal. Kita diberi akal. Kalau misalkan kita masih bisa mengolah itu, kalau kita bisa Boleh. kamu harus mengerti ini, maksudnya lu nggak mungkin dong misalkan lu suka sama saudara lu suka sama yang sudah nikah, lu suka ini ya, lu juga harus tadi ya harus memikirkan itu semua, jangan sampai dibutakan oleh perasaan itu. Moderator Kayak boleh gitu. nanya enggak? Boleh ya, Nanya jangan naon, sampai dibutakan Andam. itu. Karena sesungguhnya cinta itu tidak punya agama. Ya, cinta itu tidak punya. Karena kita berhak mencintai siapapun. Sarung BNS Tapi sudah ada sejak tahun 90. Emang gitu. Para satwa itu akan bijak tentang soal percintaannya. Kalau kita saling menyukai tapi dia udah punya pacar, Penyakit. Cinta yang salah. Karena cinta adalah titik yang jelas yang menyatukan semua orang apapun agama mereka. Jadi si Mahatma Gandhi. gini Ja, kalau maksudnya gini ya, kalau itu tidak merusak banyak orang, lu bebas sih sebenarnya, lu bebas, hajar aja, beneran. Kecuali tadi yang gua katakan bahwa dia udah maksudnya udah nikah, kemudian saudara lu itu jelas nggak boleh gitu. Tapi kalau hanya sebatas pacar, misalkan lu suka sama cewek itu, karena lu terus deket sama cewek itu juga suka sama lu, tapi cewek itu udah punya pacar, nggak apa-apa, hajar aja, bukan dukung sih maksudnya, ya berarti lu harus siap aja. Kalau saat ini cewek itu ninggalin cowoknya demi lu, entah itu alasannya apa, berarti suatu saat lu harus siap ditinggalin cewek itu oleh sesuatu hal, oleh cowok yang lain. Musiknya mantap banget ini. Ya, jadi kalau mau ngambil resiko, is nothing, lanjutkan aja. Gitu. Oke, siap disikat, ya, mangga. Gitu. Tapi itu ya resikonya ya. Kalau dia aja ninggalin cowok itu, entah itu alasannya apa, karena lu nyaman dan lain sebagainya, suatu saat mungkin lu juga bakal ninggalin dia juga bakal ninggalin lu dengan alasan yang sama. Gitu. Oh. Jadi siap menahan rasa sakit. Nanti di next episode kita akan hadirkan cewek ya, karena memang sahabat kesepian ini awalnya diinisiasi sama talent cewek gitu. Jadi biar sudut pandangnya nggak hanya sebatas dari cowok doang, biar seimbang gitu. Biar seimbang cowok sama cewek. Gitu. Ini Pak Iso perasaan rajin banget ya. Ya, semua pilihan beresiko. Ini Lola ini. Nah ini. Jadi Kak, saya izin keluar ya, mau sholat hajat dulu. Terima kasih atas nasihatnya, siap. Terima kasih sudah datang di. Nanti kita share lagi ya. Jadi kalian harus siap menerima resiko yang telah kalian lakukan. Jadi
nggak bisa bijak. Gini, setiap pilihan punya resiko. Gitu. Cuma tinggal kita pilih resiko yang paling kecil itu pilihan yang mana. Dan kita harus siap Disikat, Bang. tanggung resikonya. Karena setiap pilihan pasti ada resikonya. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kita pilih resiko yang paling kecil. Itulah gunanya untuk berencana hal. Gitu. That's right. Baik, itu aja ya. Semua pilihan punya resiko. Ya, tadi kita udah bahas. Nah, gimana caranya kita menanggapi mantan yang datang lagi, ngajak balik lagi, padahal dia gitu. Lagi kabut. Mau nolak tapi susah, mau nerima tapi takut tolak kembali. Mau cerita? Kayaknya punya pengalaman di hal seperti itu. Saki siapa? Tiara. atau lain. Saya lain. Jadi mah ya. Jadi ini mah lebih ke Hanan bentar ya. Ini kita jawab dulu punya sedikit people. Ini kalian. Gimana mau ceritanya? pernah sih ditinggal, kita tidak pernah kontak, Oh. atas ya silaturahmi lah. Lalu setelah lama-lama tidak kontak, kita ketemu, terus besoknya kita ingin bersama lagi. Tapi setelah bersama lagi, ya dianya kembali pergi lagi sih. Emang Ya gini. Lalu untuk aku Ini bersama sedikit ini. people. Kalau mau datang lagi ya datang aja. Kita nggak boleh nolak. Gitu, datang mah datang aja nggak apa-apa. Kita tadi yang saya bilang di awal bahwa kita nggak boleh memutuskan komunikasi itu aja. Kalau hanya sebatas berkabar, nothing gitu. Kalau lu mau ngasih kesempatan kedua boleh, tapi tadi resiko yang lu rasain. Tapi kalau lu terus-terusan terkurung dengan resiko, terbebani dengan resiko yang ada, maka kamu tidak akan terus melangkah maju gitu. Jadi ya udah jalanin aja. Kalau hanya sebatas berkomunikasi berkabar ya nggak apa-apa, datang aja. Kita putus, kita ditinggalin, bukan berarti kita memutuskan komunikasi dan silaturahmi. Itu yang harus dicatat teman-teman ya. Besok saya mau ke Bandung sama dia, punya saran nggak buat deketin dia? Kan lu lagi deket, gimana sih? Nan, lu udah deket atau belum? Nah, kalau misalkan Si Hanan suka, tapi belum kayak suka doang gitu. Dia yang suka, belum ada oh, gitu. tuh, belum Ya, ada. ya lu pancing-pancing lo Nan, lu pancing-pancing lah, maksudnya pancing-pancing lah, maksudnya apapun yang lu khawatirin, teh maksudnya, lu misalkan dia udah punya pacar, ya lu tanya dia udah punya pacar atau belum, pastikan itu semua, gitu. Hal-hal yang buat kamu penasaran ya lu tanya biar dia jelas gitu. Gitu, pancing-pancing aja, pancing-pancing, lu kasih perhatian jelas ya. Dia orang terlibat streaming. Maksudnya gini, kita perhatian sama orang, terutama yang lu suka nih, udah jadiin ibadah aja buat lu. Maksudnya lu berbuat baik sama dia ketika dia menolak perasaan lu, walaupun lu tetap perhatian ya udah, jadiin itu sebagai ladang ibadah lu, perhatian. Cuma ibadah juga perhatiannya bukan hanya sama satu orang ya, sama temen juga kayak gitu, sama temen kayak gitu. Saja ibadah. anggap saja ibadah ketika sudah baik ditinggalin. Tapi Udah Hanan, sana, kalau udah kayak gitu mau digimanain ah? apa kita nambahin apa tadi? Ya. Tapi jadi nimbrung. Apa kan tadi kan kata apa, kita harus tetap memberikan perhatian dapat mendekatinya. Nah, Hanan harus tahu dulu nih perhatian yang Seperti apa? Iya, yang dia suka tuh seperti apa sih gitu. Karena tidak semua orang suka, tidak semua cewek suka misalkan dikasih makan. Ya. Itu, Ya. seperti itu. Ya, ini kalian juga harus tahu tipikal cewek ya. Tipikal cewek tuh ada yang memang pengen diperhatiin, tipikal cewek tuh ada yang memang pengen dicuekin, nggak terlalu lebay, nggak terlalu diakuisisi ya. Maksudnya terlalu diakuisisi dan lain sebagainya. Itu juga tipikal cewek. Gitu, ada beberapa tipikal cewek yang misalkan kebanyakan cewek suka diperhatiin.
seneng kalau misalkan dijadiin status, tapi ada beberapa cewek yang nggak seneng kalau dijadiin status gitu, maksudnya story gitu ya, story. Tidak semua cewek suka kayak gitu, ada yang privasi, ada yang udahlah kita aja berdua gitu. Nah tadi komunikasiin gitu, komitmennya apa, mau ke arah mana kayak gitu. Nonton. Minta sarana tadi ya, sarana naon tadi komen. Oh ada di bawah ya. Semua hal bisa diulang, tapi nggak semua hal yang bisa diulang memiliki rasa yang sama, jelas. Pasti ada yang berbeda, jelas itu. Indah atau sebaliknya? Ya bisa lebih indah atau Dora sebaliknya. saya Dora. Jelasnya kata-katanya ya. Coba banget. Punya pacar banyak itu. Punya pacar banyak itu seleksi. Punya banyak. Oh iya ini. Jadi, nah, apa pemuda itu kayak gitu ya, berbanyak cabang, maksudnya, ya, maksudnya, Untungnya temenan kabeh. Apa mau benang? maksudnya gini, kan tadi apa bilang bahwa cewek itu beda karakternya. Nah, maksudnya apa mempelajari itu semua karakter A, B, C, D, C, F, D. Sama istri saya juga mantannya banyak gitu. Pada ujung-ujungnya sama ya. Pada ujung-ujungnya adalah cerminan gitu kan, cerminan kayak gitu. Jadi mangga aja mau perkuat pusat sebanyak cabang juga mangga aja gitu. Seleksi mangga. Cuma tadi seleksi, koleksi. Seleksi, resepsi. Nah gitu, koleksi, seleksi, resepsi gitu. Lu boleh koleksi boleh, cuma kalau lu dipandang playboy atau dipandang flagger, berarti itu resikonya. Nah baru seleksi, mana yang benar-benar menurutku pas, baru resepsi kayak gitu. Akan saya sempat punya channel YouTube ya, kenapa sekarang bangkrut ya? Lah, sahabat kesepian, Bukan urusan kami. kalau channel kamu bangkrut, berarti kamunya nggak aktif. Saya juga ini channel belum tentu ada. Gitu. Ya, jadi nggak tahu. Kita hanya kalau kata Cowboy Junior jangan takut gagal, udah jalan aja. Gitu. Ih, gini nggak boleh ya nak? Jalan aja. Bisa Gitu. kandak. Lah, oh ini Loja pesan ditarik kenapa ya? Oh iya kak, ada tips nggak sih ngadepin cewek yang kadang gampang baperan sama sikap kita ke dia? Ya padahal sikap kita biasa aja gitu. Lu pastiin, sekali lagi lu pastiin. Lu jadi cowok tuh harus ini, harus jangan pelin-pelan dan harus tegas gitu, harus tegas ya. Maksudnya jangan biarkan dia merasa nyaman tapi lu nggak pernah mau untuk melanjutkan dengan dia. Jangan sampai dia merasa ingin pacaran sama dia tapi lu nggak pernah mau serius sama dia gitu. Jadi jangan pemainkan hati cewek juga. Oke, Hanan, sama-sama makasih. Yang mana itu? Kemana istrinya? Nih, istrinya. ini Loja, kan sering ketemu Loja. Aku istrinya yang Mantan gebetan Rizky. paling cantik. Iya, emang mana nih? Multi talent, kayak di mana-mana. Apa itu? Oke, terima kasih tipsnya. Oke, terima kasih juga sudah mampir di Sapila HK. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Is. Boleh selamat bergabung, boleh curhat-curhat di sini. Ganteng-ganteng banget ya Allah, ini cantik loh, bukan ganteng. Aku ganteng. Hei, hai Pau. Pais mana sih? Kayak panas Pais eta ge. Pais itu kan? Dikirain anaknya. Allahu Akbar Oja. Wani mana geus wani sekolah kene oke. Masa ada pertanyaan yang kelewat sih Bida. Oh si Hidung, pertanyaan si Hidung.
Oh iya, ya Ini Si Laujan ditarik mah. coba. ini temanya soal percintaan, soal kesepian. Jadi untuk next time-nya mungkin Oh, ditarik. Iya. Ditarik. Apa? Aku ingat pertanyaannya. Gimana caranya melawan orang yang melawan orang tapi dia punya pengaruh di sekitar kita? Gimana caranya Ya, orang apa? bersalah? Orang bersalah. Oh iya, orang yang Orang bersalah. bersalah. Tapi orang Orang itu itu punya punya pengaruh. pengaruh besar dengan orang sekitar. Oh iya. Saya ada lurah. Bisa Lurah. Ya, Surga lurah. bersalah tuh gimana tadi? Bersalahnya Bersalah gimana? doang. Oh iya buat teman-teman ini masih kosong ya. Masih kosong ini. Jangan lupa donasi Jangan lupa link di donasi. bawah ini. Bisa naik sponsoran. Menang di TikTok pertanyaannya. Tadi scroll, ayo yuk, yang gue tanya. Sampai rame-ramekeun. Bersalah dalam hal apa dulu? Ya tadi mungkin ya tanda kutip ya di situ ya kalau dapat dari TikTok tanda kutip gini. Mau tidak mau kita juga Sponsor dari Ari. membuktikan. Mau tidak mau juga kita harus membuktikan bahwa kita juga berpengaruh. Tadi nggak gampang, tapi yakin kalau kita bisa membuktikan itu, kalau orang itu juga orang yang dipengaruhi atau orang yang bla 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 lah itu juga akan percaya sama lu. Jadi intinya lu bisa membuktikan bahwa kebenaran yang hakiki itu seperti apa, yang benar itu apa, dan lain sebagainya gitu. Ya. Ganti atuh jangan soal percintaan mulu. Maaf ya. Jadi konten ini memang sengaja dibuat untuk sahabat-sahabat kesepian. Maksudnya gini, selama 30 tahun ngerasain perih pahit cinta ya, maksudnya gitu ya. Manis, pahit, dan lain sebagainya, pikuk tentang cinta dan lain sebagainya. Makanya aku juga pengen berbagi buat teman-teman biar nggak cinta monyet, nggak cuma dekat sama ini GR dan lain sebagainya. Itu kalau mau serius. Jadi seusia lu ya Evan aja, Evan kayak gitu. Kalau lu seneng, pasangan lu seneng, apa-apa. Cuma tadi kita harus tetap berjalan di jalan yang benar. Jangan kebablasan. Ya. Teman-teman sudah 47 menit nggak terasa. Di season selanjutnya sahabat kesepian akan memunculkan puisi-puisi tentang ya mewakili perasaan teman-teman gitu. Aktif buat ngeluluhin hati yang akan Sebenarnya gimana tips buat ngeluhin hati yang suka K-pop itu, Lauza? ya gimana tips buat ngeluluhin hati yang suka K-pop kali ya? Iya, nah Rizky. Nah, Jik si Lulu, Jik. Lulu, hai Jik salam. Lulu. Halo Lulu. Halo Ada Lulu. dulu yang salah ini. Assalamualaikum Teh Lulu. Sabtu depan tahun baru. Anak kali anak. akan kali anak. Wah, apa sih? Apa sih, Ja? Anak K-pop, ah. K-pop maksudnya. Anak K-pop. Nah, ini yang punya pengalaman mendekati cewek K-pop. Iya, aku mah anak durhaka. Aku mah nggak guna. Cita Ki. Ja, nggak usah disebutin Dadah, lagi. aku mau UAS. Ya hati-hati. Hati-hati. Ya hati-hati takut terkandung. Sayang. Semangat ya. Iya sayangku. Ya begini pesannya bisa ada kayak gini. Sabar ya. Edita. Edit. Ini Pengen main ketawa. Itu setiap malam Sabtu di sini. Tetap Ayo tuh K-pop. Oh, K-pop tadi K-pop, kita K-pop. tungguin. Jangan dilupakan dong.
tips buat lagi anak K-pop. Dia pernah singgahnya. Pernah singgah. Ya, yuk cina-cina. Sebenarnya anak K-popnya lihat dulu ada di level berapa. Iya, berapa? Ya. Jomblo diem. Stadium barat. Ya. Ada di beberapa. Dulu waktu saya dia punya pengalaman dengan dengan anak K-pop. Sata. Ada. Nggak boleh privasi itu. Nah, dia mungkin fanatik enggak sih, cuma di level sedang lah. Ikut fanatik pernah, cuma enggak terlalu fanatik. Jadi dia mengikuti semua apa yang ada di K-pop, cuma dia tidak merealisasikan semuanya di real life. Gitu. Nah, tipsnya buat ngeluluhin, yang pertama pastinya kamu harus menerima hobinya dia. Gitu kan. Karena hobi orang K-pop itu biasanya mohon maaf ya, menghaluin dia dengan anak K-popnya, dengan member K-popnya. Role play. Iya, dengan idolnya. Role playnya. Role play. Tapi nggak salah, maksudnya nggak salah. Iya, nggak salah. Bias. Karena dia, ya hobi dia seperti itu. Kan kita juga punya hobi sendiri. Nah, kamu, Anda itu harus bisa menyesuaikan dengan hobinya dia. Karena saya pernah pengalaman dia lebih memilih ke K-popnya. Cerik sih aing. Apa tadi? Biasnya, ke biasnya. Ya, karena gini, kita nggak bisa menyalahkan dia ya, karena mungkin posisinya dia akan ngerasain kok bahwa yang dibutuhin sama dia sebenarnya adalah orang-orang yang asli nggak bias kayak gitu, maksudnya kayak gitu. Tapi kalau itu dijadikan mimpi atau maybe takdirnya berjalan ke arah sana, kita kan nggak tahu, jadi ya kita nggak menyalahkan ya. Cuma kebutuhan dicukupi tapi kurang rasa kasih sayang. Kalau lu kurang merasa kasih sayang, kalau lu udah merasa cukup, maka bagikan kecukupan lu buat orang-orang yang merasakan kurangnya kasih sayang seperti lu. Ya nggak ada orang-orang yang kurang kasih sayang lagi. Jadi apapun yang kita rasakan itu sebenarnya pembelajaran buat kita agar kita lebih peka lagi terhadap sekitar gitu. Ya. Tuh kan ki aneh-aneh ya. Baik lagi baru sampai mana nih? Im. Jadi kita udah bahas banyak ya. Banyak banget. Dari mendekati seseorang yang disukai, mantan balik lagi, terus ngadepin cewek yang suka K-pop, anak K-pop, Cewek labil. tadi cewek labil, terus ditolak, kemudian lost komunikasi, lost contact dan lain sebagainya. Kalau mau rek lagu boleh Kak? Ya, Sangat diperbolehkan. Diperbolehkan. Oke, Larry, musik. Oke. Iya, nanti. Kita sampai jam 10 ya. Jam 10 apa jam 11 ya? Tapi lagi kalau deketin anak lesbi. Aduh, kita tidak mau tahu. Itu tahu dari mana? Sujon. Nggak boleh sujon ja. Mana tahu. Jangan kamu. Soalnya gini ya, kalau mungkin pria sama pria itu kayak misalkan pelukan itu kan nggak wajar. Cuma kalau buat cewek mah sih emang dia anggapnya wajar-wajar aja sih. Iya, kalau Besti. Sebutan. cowok sama cowok perlu Udah. Nggak boleh. kalau naik motor gini gitu kan cowok, kan ada dua kemungkinan, dia bercanda atau memang seperti itu. Kalau cewek kita nggak bisa ngebedain ya. Susah soalnya Kecuali ada bukti. Mm. Itu maksudnya ya. Soalnya dia kalau kamu bilang, ih cantik banget, iya makasih yang lebih cantik gitu. Coba kalau cowok, ih kamu ganteng banget, kan gitu. Jai, mari komen di Facebook. Jadi kalau kamu hanya lihatnya dari situ, hanya lihatnya dari itu aja sih, ya mungkin itu
pikiran sujon kamu aja. Doja. Berapa sama Denda? Ya, Kata-kata ibu itu baru keluarga. ini apa belum ngomong Rodin. Apa dulu belum ngomong. Jadi tapi lu bakal sadar beberapa tahun lagi maksud sekitar lu gimana sih, kejamnya dunia atau kejamnya sekitar rumah lu gimana sih, itu juga bisa dimaknai, bisa ngerti kayak gitu. Justru kalau lu merasa saat ini kurang support, ya berarti lu belajar mandiri ketimbang lu selalu disupport dan lu menjadi manja. Nih bayangin nih, hikmahnya lu jadi orang yang cowok yang mandiri, hikmahnya lu jadi cowok yang kuat kayak gitu, hikmah menjadi cowok yang manja gitu. Beda loh, beda. Itu akan kerasa ketika lu udah jadi tulang punggung keluarga, udah punya istri dan lain sebagainya, bener-bener udah siap kayak gitu. Nggak kaget lagi, beneran nggak kaget lagi. Udah ya, apalagi kalau lu hidup sendiri nanti misalnya merantau dan lain sebagainya, lu nggak bakal kaget lagi karena lu udah dilatih dari sekarang kayak gitu. Pertahankan dan lagi. Salah lila. Iya kendatan. Udah pengen tahu tuh. Tapi jangan si lo jawab bercanda, saya nggak mau bahas kayak gitu aja. Sensi. Entah channel saya yang bawa bukan ditutup lagi. Karena kayak buka tutup. Trading Nah, cerita aja kalau Dik. untuk mendapatkan yang terbaik. Di Fix Rate, Kata-kata yang Spray tadi terendah. yang lu Memberikan baca-baca nikmat tadi pekan. bacain lagi. Mulai profit sekarang. Bentar, FBS, ada di always by your side. Kok ada iklannya, Kak? bukan premium ya. Bukan premium ya. Makanya bantu dukung channel ini dengan Biar premium. klik link di bawah ini. Nanti kita siapkan link Oke. donasi. Oke, siap. Ini juga masih kosong ya. Lapor ya gitu. Sudah untuk masuk ke Gini teman-teman, kita tutup ya, kita tutup ya, ya gitu ya Din ya, maksudnya ya apa merinding nih, maksudnya gini, kita nggak pernah sadar kasih sayang Allah itu seperti apa. Gitu. Kadang ujian berat ini adalah kasih sayangnya. Gitu. Kita akan sadar ketika suatu saat nanti lu bakal sadar bahwa apa yang dimaksudkan yang lu alamin sekarang tuh itu baik buat lu gitu. Kita nggak tahu jawabannya saat ini, benar? Kenapa kita nggak disupport, kenapa kita nggak kayak anak-anak yang lain, kenapa kita dituntut banyak, kenapa kita dikekang dan sebagainya, kita nggak pernah tahu. Kita pengen bebas seperti teman-teman yang lain karena kita selalu membandingkan ketidakadilan yang kita rasakan dengan orang yang menurut lu adil tapi enggak. Tuh gugun coba. Gitu ya paling Kak. Untuk Kakak, gampang. Gun, ini lagi curhat Gun, Jadi kita wadahi. Jadi ya beruntung lah, jadi banyak yang curhat-curhatan juga. jadi sesungguhnya Dua. Weh, santai. Ya paling Ngambuk saya ngapain dong? Ini agak meresahkan ya yang request lagu. Sesungguhnya jika kita tahu rencana Allah kita ke depannya, maka kita akan tersenyum setiap hari. tuh Dora, lu nggak sendirian yang ngerasain lu di itu, lu nggak sendirian. Menyukai itu manusiawi. Yang tidak boleh itu memaksa untuk memiliki. Pahmi ultah kan? Dia pahmi. Ultah. Oh, ultah. Oke, selamat ulang tahun Depahmi. Happy birthday, my Lord Junior. Happy birthday. Ulang tahun. Happy birthday.
Mabruk, alfa mabruk, barokallahu fi umrik. Masya Allah. Kurang. Gimana sih jurusan saya PA tapi tet gitu ya. Buat Dede Fahmi. Tetap Kiowo. Lu kalau ngeluh aja, nggak apa-apa. Itu manusiawi. Manusiawi. Cuma Apep bahkan dulu nggak ada tempat ngeluh. Apep ngeluhnya lewat kayak cewek sih sebenarnya, nulis diary, kayak ngomong sendiri dan lain sebagainya, jawab sendiri, ngayat sendiri dan lain sebagainya, kayak gitu. Saya sering ngeluh ke Rinji. Saya sering ngeluh ke si Rizky. Ya, udah banget. Masing-masing dari kita pasti punya teman yang tempat ngeluh kita, ya, yang pas, yang cocok. Tempat ngebahas. Makan terus. Iya. Ini asupan, Bos. Head ya. Saya tak makan terus. Iya, emang ya mau ngapain sih? Ada batasnya ya. Ada batasnya. Oh, si Hida, si Hida. Lagi putar. Oke, teman-teman, sudah 1 jam kita opening ya. Nanti episode pertamanya nanti ya kita share di akun medsos. Tiap hari apa? Kita belum nentuin jadwal ya, yang jelas kalau obrolan bareng ini obrolan gak jelas kesana kesini, kedua ya Sharing-sharing. kesana kesini Kita ngomong dong, Kak. Bos. Komen deh ya. Tuh. Lain, beda. kita kan punya komitmen ya. Nah, si komitmen kita tuh sama punya keluhan. Sama punya keluhannya, maka saya kayak gitu. Jadi kita punya komitmen ya. Nah, si komitmenan kita tuh sama punya keluhan. Benar. Ya, maksudnya gitu ya. Jadi ya udah, lu berjuang bareng. Apalagi lu cowok, lu harus bisa terlihat tegar gitu, walaupun lu belum bisa melakukan itu gitu, harus tegar gitu. Saya bukan Ya. teman Anda. Gitu. Lu aja. Tolong. Sungkem. Kita tutup dengan kata-kata, masing-masing dari kita menyiapkan kata-kata. Jangan siapa dulu? Dia lagi searching dulu. Ya, nggak apa-apa. Nanti pasti ada waktunya. Ada waktu yang pas banget. Lu datang curhat di waktu yang pas. Kayak gitu. Nggak mesti sekarang. Gitu. Ya. Kita tutup kata-kata pertemuan opening ini dengan kata-kata dari siapa dulu nih? Searching. Oh, cuma Anda searching. Udah ganteng, balas chatnya cepat, gak bisa selingkuh, gak pernah nyakitin cewek. Siapa lagi kalau bukan aku? Promo eta mah tuh lain kata-kata promo. Apa promo? Baca eta mah centekan. Eta mah promo. Oke, nanti di next episode kita cantumin nama IG-nya masing-masing biar kalian bisa kepoin. Hanya sebatas teman, tapi nyamannya melebihi seorang pacar. Boleh gue? Hanya sebatas teman, tapi nyamannya melebihi seorang pacar. Masih Jack, nanti. Sakit tadi, tapi tidak berdarah. Sakit tak berdarah. Oke, teman-teman gini, apapun yang lo rasain sekarang, lo merasa sepi, entah itu karena cinta, lo merasa sepi, entah itu karena hubungan lo, atau masalah keluarga lo, atau masalah temen lo, tapi karena apapun itu, yang jelas nikmatin aja kesepian itu, karena maybe
suatu saat next time lu nggak merasa kesepian lagi gitu. Jadi selagi lu bisa ngerasain kesepian, ya udah gitu, nikmatin aja, karena nggak semua orang bisa ngerenung, ya kan, nggak bisa semua orang bisa mensyukuri apa yang sudah kita dapati, apa yang kita rasakan, dan semua orang bisa ngerasain itu. Oke, ketemu lagi dengan sahabat kesepian di next episode. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau gabung dengan kami yang gabut ini. Sahabat kesepian. I love you and I praise you.